dalam perjalanan menuju Madinah Al-Munawwarah, dari suatu perjalanan Nabi Muhammad SAW melihat Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Uhud itu pegunungan yang besar yang berada di sekeliling kota Madinah. Ciri-cirinya Gunung Uhud itu tanahnya merah. Di antaranya begitu ya, tanahnya merah, batunya merah karena tepatnya bukan tanah tapi batu. Uhud. Banyak kisah umat Islam dengan Gunung Uhud. Termasuk dalam perang Uhud itulah gugurnya paman tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dan makamnya ada di dekat Jabal Romah, bukit tempat berkumpulnya pasukan pemanah. Itu ada di bawah kaki Gunung Uhud. Nah, ketika tampak Gunung Uhud, Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini, ya, jadi Gunung Uhud disebut ini jabal, ini gunung. Jadi terjemahannya jangan salah. Bukan Gunung Uhud mencintai kami dan kami juga mencintai Gunung Uhud. Itu terjemahan yang salah. Selama ini saya sering salah menerjemahkan hadis ini. Ini saya koreksi semua terjemahan saya sebelumnya ya. Ini terjemahan yang salah kalau menerjemahkan ini gunung yang mencintai kami, ini Gunung Uhud yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Itu terjemahan yang salah atau kurang pas. Karena maknanya nanti akan jauh berbeda. Terjemahannya adalah hadza jabalun. Ini gunung. Ya, ini gunung. Sabda Nabi Muhammad SAW, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Dia mencintai kami, kami pun mencintainya. Ini gunung. Dia mencintai kami dan kami pun mencintainya. Di riwayat yang lain, Uhudun jabalun. Uhud itu gunung. Bukan gunung Uhud. Beda ya. Uhud itu gunung sama gunung Uhud. Beda. Kalau gunung Uhud berarti menjelaskan nama gunung. Tapi kalau Uhud itu gunung, itu menjelaskan bahwasanya Uhud itu adalah bukan manusia, bukan pohon, bukan malaikat, bukan siapa-siapa, tapi dia adalah bongkahan batu yang sangat besar namanya gunung. Bisa dirasakan bedanya? Gunung Uhud berarti nama gunung. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan nama gunung. Tapi Rasul menjelaskan Uhud itu gunung gitu. Rasul lagi menjelaskan kekasihnya yang namanya Uhud. Nabi Muhammad SAW punya kekasih namanya Uhud. Nah, Uhud ini siapa? Apakah dia jin? Apakah dia manusia? Apakah dia itu tumbuhan? Apakah dia binatang? Apakah dia malaikat? Rasul SAW memberitahu Uhud jabal. Uhud itu gunung. Hadza jabalun, ini gunung. Dia mencintai kami dan kami pun mencintainya juga. Bedanya di mana itu? Dalam kasus hadis ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi menjelaskan dan memamerkan kalau yang namanya gunung, batu, dikatakan oleh manusia tidak punya nyawa, dikatakan oleh manusia enggak punya perasaan, dikatakan oleh manusia dia tidak bisa bergerak, dikatakan oleh manusia dia tidak bisa merasa. Manusia menganggap gunung ini benda mati. Rasul mengatakan, yang kalian kira benda mati ini saja mampu jatuh cinta kepadaku dan cintanya ku balas. Bisa dipahami? Ya, berarti ya gunung ini punya perasaan enggak? Punya.
Makanya dalam Al-Quran Allah berkata kepada gunung-gunung yang berada di sekitar Nabi Dawud alaihissalam, ketika Nabi Dawud membaca kitabnya, ya jibalu, hei gunung-gunung, awibi, ikutlah kalian zikir bersama Dawud alaihissalam. Nah, ini di sini ada pelajaran mahal. Apa itu? Lah kalau yang batu saja bisa jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW, masa manusia yang lembut hatinya seperti ibu-ibu saat ini? Ya, sahabatku dimanapun antum berada saat ini, yang hatinya lembut, Masya Allah, perasaannya sering mendayu-dayu, ya perasaannya sering bergelora, nggak seperti gunung yang mati dan kaku. Lah kalau gunung yang mati dan kaku bisa punya rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW, seperti batang korma yang sudah mati dan kaku bisa nangis rindu pada Nabi Muhammad SAW, masa manusia seperti ibu-ibu seperti saya, seperti kita ini kok nggak bisa jatuh cinta sama Nabi? Berarti keterlaluan. Ya, keterlaluan. Berarti lebih keras dari batu. Makanya Allah katakan, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, batu itu, maka gunung itu akan jadi khusyuk, tunduk, takut sama Allah. Batu saja akan takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau manusia dengar Al-Quran kok nggak bisa khusyuk, nggak bisa tunduk, nggak bisa takut, berarti hatinya lebih keras daripada batu. Ini kok mandang saya nggak enak semua, kenapa ini? Nah, makanya Rasul umumkan, nih batu cinta lo sama aku, masa kamu enggak gitu kan? Jadi ironi gitu ya. Ini pertanyaan yang harusnya jawabannya, ya Rasulullah, kami akan berjuang mencintai. Mungkin begitu. Oke, baiklah Rasulullah SAW, kami akan memupuk rasa cinta kepadamu. Dan hebatnya Nabi Muhammad SAW, batu saja, gunung saja diumumkan loh, aku juga cinta sama dia. Gunung batu aja dipamerkan cintanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita manusia umatnya iman, masa ragu? Kira-kira dipamerkan enggak sama Nabi? Ya pasti dipamerkan kalau betul-betul cinta.